Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan sinusitis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menghadapi bulan puasa bagi para penderita gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis. Karena memang untuk menghadapi bulan puasa bagi para penderita gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis itu membingungkan ya, bingung ya. Di sisi lain puasa itu adalah fardu hukumnya, wajib hukumnya harus kita jalani. Di sisi lain kondisi kita itu belum stabil gitu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalnya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan sinusitis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan sinusitis psikosomatis semuanya itu sudah saya share ya. Dari mulai pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis, kemudian macam sensasi ya, macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara memahaminya, biar kita itu bisa mengobatinya atau menanganinya dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal. Sudah saya share semuanya gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan sinusitis psikosomatis ini terhadap kalian. Dan yang lebih utama dan yang lebih penting, tolong pijit juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan sinusitis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih menghadapi bulan puasa bagi para penderita gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis? Kita flashback dulu ya, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi bulan puasa bagi para penderita gangguan asam. Kita flashback dulu ke belakang ya, mengingat dulu kejadian saya waktu dulu terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis. Dulu di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis di tahun-tahun pertama menjalani puasa, jujur saya juga bingung ya. Jadi waktu itu seminggu sebelum puasa itu setiap hari saya nangis ya. Nangis gitu ya teman-teman, karena mengingat puasa itu hukumnya fardu, harus kita jalani gitu teman-teman, harus kita laksanakan. Tetapi di sisi lain kondisi saya waktu itu sedang benar-benar ngedrop teman-teman ya, gula darahnya lagi benar-benar turun, kondisi saya benar-benar lagi turun banget gitu teman-teman ya. Akhirnya saya nangis setiap hari ya. Kenapa saya nangis setiap hari? Karena waktu terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis, rasa keimanan itu semakin tambah besar gitu teman-teman ya. Jadi iman kita itu rasanya itu semakin tebal ya. Gimana mau tebal ya teman-teman ya, gimana nggak mau tambah iman gitu teman-teman ya. Toh setiap hari itu kita itu berpikir tentang kematian, berpikir tentang kematian, berpikir tentang kehidupan. Akhirnya selalu mengingat Allah setiap harinya gitu teman-teman ya. Saya berdoa setiap harinya, makanya imannya itu rasanya semakin tebal. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kemudian tidak bisa kita lakukan juga, itu merupakan kesedihan tersendiri buat saya waktu itu ya. Dan semoga saja teman-teman juga mungkin seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ketika waktu itu saya menangis setiap hari sebelum melakukan puasa, sebelum ada puasa itu, kalau nggak salah itu sekitar semingguan lagi mau puasa waktu itu ya. Itu saya menangis setiap hari ya. Dan kemudian setelah 2 hari sebelum puasa itu saya diingatkan sama istri waktu itu, nggak usah lah katanya, nggak usah menangis, nggak apa-apa, nggak bisa puasa juga katanya gitu. Toh puasa itu kan bisa dikodok katanya, atau bisa diganti dengan membayar pijah katanya seperti itu. Nah di situ baru kemudian karena sering diingatkan sama istri, akhirnya saya mencoba menenangkan diri dan akhirnya saya mencoba sebisanya saja gitu teman-teman ya.
Jadi pas di bulan puasa pertama kali, itu di awal-awal pertama puasa, saya melakukan puasa teman-teman ya. Tetapi jujur ya, waktu itu karena memang kondisi saya lagi lemah, jadi telat makan saja itu gemeteran ya, gemeteran, kemudian lemas lagi, kelayangan lagi, wah pokoknya banyak sekali sensasinya ya. Dan akhirnya di situ saya batal ya, puasa pertama itu saya batal ya, puasa pertama batal. Akhirnya ketika saya nangis di situ diingatkan lagi sama istri, nggak apa-apa katanya gitu, toh niatnya sudah mau puasa, kalau misalkan belum puasa ya nggak apa-apa, wajar katanya, karena lagi sakit katanya gitu. Kan ini memang di agama juga kalau misalkan kita tidak bisa berpuasa karena sakit itu juga diperbolehkan gitu teman-teman ya, dengan nanti diganti dengan membayar pijak atau dikodok gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya ditenangkan sama istri. Nah kemudian hari besoknya lagi, hari keduanya lagi saya puasa lagi. Tetapi memang seperti biasa ya, ketika telat makan ya itu gitu ya, jadi gemeteran lagi, akhirnya perutnya itu terasa panas lagi, ulu hatinya sakit lagi gitu teman-teman ya, dadanya panas lagi. Pokoknya untuk dampaknya itu sangat banyak sekali. Dan akhirnya jam yang hari kedua itu lupa lagi sebetulnya nih ya, itu saya sebelum adzan duhur juga itu saya sudah batal teman-teman ya. Nah di situ saya kemudian menyadari bahwa saya memang sedang tidak bisa berpuasa teman-teman ya. Jadi waktu itu saya bulat, saya konsisten saja sama kesehatan, kemudian saya tidak berpuasa, kemudian saya itu berpuasanya itu hanya diganti saja dengan membayar pijak, kemudian ketika sudah sehat saya mencoba untuk dikodok gitu teman-teman ya. Nah itu cerita flashback saya ketika di awal-awal tahun menghadapi bulan puasa di tahun pertama gitu teman-teman ya. Nah ketika di tahun keduanya itu memang kesembuhan saya itu sudah 90% waktu itu ya, sudah 90%. Dan ketika 2 bulan mau menghadapi bulan puasa itu memang pikiran bergumul lagi ya, pikiran itu bergumul lagi. Ini kalau seandainya nanti bulan puasa tidak bisa menjalani itu gimana, saya bilang gitu ya. Nah akhirnya karena memang saya mempelajari waktu itu, saya pelajari dulu bisa puasa itu bagaimana caranya gitu ya. Nah kebetulan sebelum memahami ke situ juga, karena memang saya sudah dilatih dari saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya selalu melakukan puasa. Cuman puasanya itu di malam hari teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian flashback video-video saya itu, saya selalu menganjurkan usahakan makan terakhir itu di maghrib ya, di jam 6 maghrib itu sudah terakhir makan. Jadi untuk malam harinya itu kita nggak makan gitu teman-teman ya. Nah jadi ketika dari dulu memang sudah dilatih tidak makan di malam hari, jadi latihan puasanya itu di malam hari. Akhirnya pas ketika di 2 bulan mau menghadapi puasa itu, saya mulai menyadari lagi ke sana, ini butuh latihan lagi. Jadi saya itu mencoba latihan puasa di malam hari sebelum 2 bulan gitu teman-teman. Sebelum 2 bulan ke puasa itu saya mencoba latihan dulu dengan cara konsisten saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah maghrib, saya itu tidak mengkonsumsi makanan apapun, tetapi tatkala kalau misalnya di malam hari suka terbangun, terasa pengen makan gitu, kadang gemeteran, saya mencoba cuma minum aja gitu teman-teman ya. Minum aja air putih 1 gelas, dan itu sudah bisa mengenyangkan sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian saya latih itu selama pas mau menginjak ke bulan puasa gitu teman-teman ya. Nah ketika pas bulan puasa, di awal-awal bulan puasa, memang saya juga bingung lagi waktu itu, was-was lagi, takutnya ini puasa nggak normal lagi, saya bilang gitu ya. Di awal-awal tahun kemarin juga itu nggak normal gitu, saya bilang gitu ya. Pas di puasa ke tahun keduanya memang ada pikiran seperti itu, takutnya nggak lancar lagi. Tetapi karena memang mungkin sudah latihan di malam hari, jadi pas ketika puasa di tahun kedua yang pertama kali itu saya bisa ya, waktu itu bisa berpuasa. Jadi saya itu menjalani puasanya itu dengan mengalihkan makan saya, jam makan saya teman-teman ya. Jadi ketika dulu sebelum bulan puasa, saya puasanya di malam hari, makannya di siang hari, makannya 3 kali. Nah ketika di bulan puasa juga, karena memang kesembuhan saya itu baru 90%, akhirnya saya mengalihkan makan saja. Jadi makannya itu dialihkan di malam hari. Jadi makan pertama itu di maghrib. Makan pertama itu di maghrib teman-teman ya. Sebelum ke masjid saya makan dulu, jadi 5:30 lah gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian makan keduanya itu di jam-jam 10:30.
sampai di jam 10 kalau nggak salah ya, di jam 10 sampai jam 11 gitu. Itu makan yang keduanya teman-teman ya. Nah ketika sudah makan di antara jam 10 sampai jam 11 saya sudah makan, saya mencoba berdiam diri dulu karena memang untuk ketika sudah makan hendak tidur itu minimal 3 jam atau 2 jam ya, seharusnya 3 jam, cuman saya waktu itu melakukannya cuma 2 jam saja. Nah di jam-jam 1 saya membangunkan istri teman-teman ya, saya bangunkan istri supaya dia masak gitu teman-teman ya. Jadi kan masak sebetulnya jam 3 juga bisa ya, karena waktu itu takutnya saya nggak bisa membangunkan, akhirnya saya bangunkan jam 1, akhirnya istri sambil nonton TV lah, nunggu sambil masak gitu. Nah di jam 1 itu saya mencoba untuk langsung tidur teman-teman ya, langsung tidur. Nah gitu ya, jadi ketika jam 4 itu saya dibangunkan sama istri, itu makan yang ketiga gitu teman-teman. Jadi sahur itu makanan yang ketiga saya gitu. Jadi pas setelah sahur kemudian sholat subuh saya beraktivitas lagi. Nah kebetulan waktu itu karena memang saya kerjanya di dunia pendidikan, jadi waktu itu di puasa ke tahun keduanya itu sekolah masih ditutup ya, itu lagi PPKM ya, lagi lockdown gitu teman-teman ya. Nah itu saya tidak bekerja, akhirnya saya olahraga di pagi harinya, jam 10-nya saya tidur gitu teman-teman ya, jam 12-nya saya bangun, saya sholat duhur, kemudian tidur lagi, cuman gitu-gitu aja ya, karena memang waktu itu saya tidak bekerjanya karena memang sedang ada lockdown waktu itu gitu teman-teman ya. Jadi puasanya itu memang tidak terganggu gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan teman-teman, kalau seandainya teman-teman sekarang yang sedang bekerja ya, saya juga tidak tahu ya, karena itu karena waktu pengalaman saya itu memang saya tidak bekerja karena sedang ada lockdown. Nah kalau misalnya teman-teman sekarang lagi bekerja nih Pak, sesuaikan saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan makannya sekarang pindahkan saja di malam hari, kemudian aktivitasnya sesuaikan saja gitu teman-teman dengan kemampuan teman-teman. Nah itu untuk aktivitas saya jujur ya tidak bisa menjelaskan, karena untuk aktivitas itu di bulan puasa itu berbeda-beda teman-teman ya. Kalau sama saya disuruh sekarang begini, aktivitasnya yang menyenangkan atau yang ringan-ringan saja, bagaimana dengan para pekerja yang berat gitu teman-teman. Jujur ya, kayak macam para tukang bangunan yang sering nyingkup pasir, itu bingung ya, kan soalnya kerjanya itu kerja berat, membutuhkan tenaga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian yang kerjanya ringan-ringan, alangkah baiknya kalian juga mengalihkan jamnya di malam hari bekerjanya ya, usahakan memang seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan gitu teman-teman untuk berpuasa, karena puasa itu hukumnya wajib teman-teman, fardu lah, nggak bisa kita tinggalkan. Tetapi di sisi lain tubuh kita kalau misalkan belum bisa ya nggak usah lah, karena memang dalam agama juga sudah dijelaskan kalau misalkan kita sakit itu kita juga diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi harus bisa diganti juga dengan cara membayar pijah atau dikodonya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan bagi teman-teman yang kurang jelas mengenai hukum-hukum tentang puasa bagi orang sakit, silakan kalian bertanya sama Bapak Haji atau ustadz-ustadz terdekat biar lebih paham, biar lebih detail. Nah di sini itu saya tuh akan menceritakan tentang caranya saja sebetulnya ya, cara mengalihkan jam makan gitu teman-teman, karena waktu itu juga pengalaman saya memang seperti itu ya, dialihkan jam makannya gitu. Jadi karena memang terlatih dari awal terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya di malam harinya terlatih untuk tidak makan apapun gitu teman-teman ya. Jadi cuman minum, kalau paling banter juga itu cuman ngemil ya, ngemil, dan itu nggak banyak, cuma sedikit ya. Nah di situ mungkin sudah terlatih, jadi di awal tahun keduanya itu saya sudah bisa berpuasa, tetapi berpuasanya juga dengan trik tersendiri gitu teman-teman. Jadi jam makannya itu dialihkan ke malam hari. Di malam hari tetap saya makan 3 kali, karena dulu juga kan makannya 3 kali gitu teman-teman ya. Untuk siang harinya saya mencoba tidak makan karena memang sudah berpuasa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah tetapi bagi teman-teman sekarang yang sedang mengalami kesehatannya itu di 70% ke bawah, alangkah baiknya kalian itu tidak berpuasa dulu ya. Karena dulu juga saya memang seperti itu. Memang di sisi lain kita sini ya, di sisi lain kita itu memang harus menjalankan kewajiban kita gitu teman-teman, karena puasa itu hukumnya fardu. Tetapi di sisi lain kita itu sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jadi lagi butuhnya energi gitu teman-teman ya. Nah sekarang tolong nilai sendiri saja. Sekarang kalian mampu tidak berpuasa? Kalau seandainya mampu, jalankan saja dengan trik tadi seperti tadi. Tetapi kalau misalnya kalian sudah
apa ya, masih merasa tidak mampu untuk berpuasa, jangan bersedih teman-teman ya, karena Allah juga tahu lah kalau misalkan kalian itu sekarang itu sedang mengalami sakit, dan dalam agama pun sudah dijelaskan ya. Nah gitu, jadi kalau misalkan sedang sakit, sedang benar-benar tidak mampu berpuasa, sebaiknya jangan gitu teman-teman ya, fokus saja di kesehatannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian yang masih bingung bagaimana nih cara menjalankan puasa. Itu tergantung dari Anda sendiri, bagaimana sekarang kondisi Anda itu sekarang itu sedang bagaimana. Kalau sudah merasa mampu untuk berpuasa, silakan saja berpuasa dan harus itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kondisi kalian masih belum berpuasa, masih belum mampu untuk berpuasa, sebaiknya jangan ya, kondisikan saja kesehatannya, tetap kondisikan saja kesehatannya. Toh dalam agama juga sudah dijelaskan kalau misalnya kita masih sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, itu kita bisa dikodok atau diganti dengan membayar pijak, atau harus dikodok gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi yang sudah merasa mampu tapi tetap ya, kalian juga harus menjaga kondisi kalian juga. Nah caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya bulan puasa itu makan kita cuma 2 kali ya, sahur dan maghrib. Nah sekarang untuk perbaikan kalian ya, biar tambah fit lagi, usahakan makannya juga 3 kali gitu teman-teman ya. Kita di awal-awal sebelum puasa karena sedang perbaikan, makannya 3 kali. Nah sekarang menghadapi bulan puasa, makannya tetap aja 3 kali, cuman makannya di malam hari. Nah itu, nah dulu sudah saya jelaskan kondisi makan saya itu 3 kalinya itu antara maghrib 1 kali, kemudian jam 10 dan jam 11, antara jam 10 jam 11 itu 1 kali, berarti yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya setelah sahur gitu teman-teman ya. Jadi mencoba untuk mengalihkan tidurnya juga, yang seharusnya tidurnya itu dari jam 8, saya mencoba tidurnya itu jam 1 lah gitu ya teman-teman ya. Dan untuk membayarnya di pagi harinya waktu itu saya mencoba tidur lagi di antara jam 10 gitu aja, ada tidur siang lah, karena memang waktu itu jujur ya, saya itu tidak bekerja karena memang sekolahnya sedang tutup waktu itu ya. Itu teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan sekarang, kalian itu yang masih bekerja mungkin ya, bingung saya juga untuk mengatur waktunya ya, karena waktunya itu waktu saya dan sekarang itu waktunya waktu Anda gitu teman-teman ya. Atur sajalah gitu teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk bekerjanya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Saya doakan teman-teman itu cepat membaik lagi, dari mulai emosinya, keinginannya, kemudian keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena saya tahu 100% ya, keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Karena dulu juga saya begitulah, ketika saya sakit itu setiap harinya itu rindu ya, rindu dengan keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman, semoga keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi ya, buat teman-teman. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jujur ya, dulu juga saya itu butuh teman ya teman-teman ya. Jadi butuh teman yang mengerti, butuh teman yang sepemahaman. Entah itu dokter, entah itu ahli hipnoterapi, entah itu orang biasa yang pernah mengalami, pokoknya yang sepemahaman aja gitu teman-teman ya. Itu sangat dibutuhkan sekali. Dulu itu sangat begitu ya. Jadi ketika ada teman ngobrol kayak macam begini, itu ada perasaan nyaman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga saja video-video saya yang kemarin-kemarin juga, semoga saja bisa menemani kalian lah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya, doakan saya agar saya tetap sehat. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.